Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat berjumpa kembali saudara dalam kuliah tentang lelang dan pembuatan risalah lelang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa hal yang mendasar tentang lelang, mulai dari pengertian dan dasar hukumnya. Juga kita akan membahas tentang bagaimana kedudukan lelang sebagai suatu akta otentik, lalu bagaimana pula fungsi dari risalah lelang tersebut. Selanjutnya juga akan dibahas tentang kapan risalah lelang itu harus dibuat, dan bagian yang juga tidak kalah penting adalah ketika kita nanti akan membahas tentang anatomi risalah lelang, di mana nanti risalah lelang terdiri dari kepala, badan, dan kaki. Kemudian 3 poin terakhir adalah tentang perbaikan kesalahan redaksional dari risalah lelang, minuta risalah lelang, dan pembatalan risalah lelang. Saudara-saudara sekalian, risalah lelang jika kita lihat artinya merujuk kepada PMK nomor 27 tahun 2016 adalah yang pertama, risalah lelang itu merupakan berita acara pelaksanaan lelang. Artinya, tidak ada lelang yang dilangsungkan tanpa membuat risalah lelang, karena risalah lelang adalah bukti bahwa lelang itu sudah dilaksanakan. Yang kedua, risalah lelang itu dibuat oleh pejabat lelang. Tentu saudara masih ingat kuliah beberapa waktu lalu di mana pejabat lelang bisa dibagi menjadi dua, yaitu pejabat lelang kelas 1 dan pejabat lelang kelas 2. Pejabat lelang kelas 1 itu merujuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, KPKNL, sementara pejabat lelang kelas 2 merujuk kepada notaris yang diberikan kewenangan oleh menteri. Yang ketiga, risalah lelang itu merupakan akta otentik. Disebut sebagai akta otentik karena lelang itu sudah memenuhi ketentuan dari KUH Perdata sebagai suatu akta otentik. Syarat-syarat sebagai suatu akta otentik diantaranya memiliki format tertentu, memiliki dasar hukum berupa undang-undang, dan juga dibuat oleh pejabat yang berwenang. Dan keuntungan sebagai akta otentik adalah pada poin yang keempat, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Kekuatan pembuktian yang sempurna ini bisa dibagi menjadi 3 macam kekuatan pembuktian. Yang pertama, kekuatan pembuktian lahiriah. Yang kedua, kekuatan pembuktian formil, dan yang ketiga, kekuatan pembuktian material jika dilihat dari isinya. Kita masuk ke bagian berikutnya. Dasar hukum dari risalah lelang, saudara, itu masih merujuk kepada peraturan dari zaman Belanda, yaitu masih merujuk kepada Vendureglement atau yang biasa disebut dengan Undang-Undang Lelang, dan tentu saja merujuk juga kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK 06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Lalu ada poin menarik, saudara, pada tahun 2017 Dirjen KN, Dirjen Kekayaan Negara, itu melahirkan sebuah produk yang bernama Perdirjen KN nomor 5/KN/2017 tentang risalah lelang. Seperti saudara bisa lihat slide-nya bahwa Dirjen Kekayaan Negara itu menerbitkan Perdirjen KN nomor 5/KN/2017 yang diantara lain tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan bagi pejabat lelang kelas 1 maupun kelas 2 agar memiliki satu pedoman dalam pembuatan risalah lelang. Oke. Kemudian kita masuk ke pembahasan tentang risalah lelang sebagai akta otentik. Saudara, sebagaimana di awal tadi disampaikan, risalah lelang itu
berkedudukan sebagai akta otentik karena kriteria akta otentik yang diatur dalam pasal 1868 KUH Perdata sudah dipenuhi oleh risalah lelang. Misalnya yang pertama, syarat bahwa akta otentik harus punya undang-undang. Tadi kita sama-sama melihat bagaimana ada vendor reglement sebagai undang-undang lelang. Artinya poin yang pertama sudah terpenuhi. Yang kedua, akta otentik itu harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum. Nah, dalam hal ini tadi juga kita sudah membahas bahwa risalah lelang itu dibuat oleh pejabat kelas 1 dan pejabat kelas 2. Dan kewenangan dari pejabat itu untuk poin yang ketiga itu diatur di dalam pasal 3 dan pasal 7 dari vendor reglement. Juga diatur di dalam PMK nomor 27 tahun 2016. Dengan memenuhi kriteria 3 unsur ini, maka sudah tidak diragukan bahwa risalah lelang adalah merupakan salah satu bentuk akta otentik. Nah, saudara, kita masuk ke poin tentang fungsi risalah lelang. Risalah lelang selain berfungsi sebagai berita acara pelaksanaan lelang, juga dapat digunakan sebagai akta jual beli yang sah. Nah, konsekuensi dari risalah lelang sebagai akta jual beli yang sah, maka risalah lelang itu bisa dipakai untuk balik nama. Saudara bisa melihat regulasi tentang hal ini di dalam pasal 41 junto pasal 51 PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran. Nah, saudara, kapan risalah lelang dibuat? Menurut PMK nomor 27 tahun 2016 pasal 3 ayat 3 bahwa setiap pelaksanaan lelang itu harus dibuatkan risalah lelangnya. Jadi risalah lelang itu inherent atau melekat kepada pelaksanaan lelang. Tidak ada pelaksanaan lelang tanpa ada risalah lelang. Kira-kira begitu. Nah, kemudian dalam hal tidak ada peserta lelang, lelang tetap dilaksanakan dan dibuatkan risalah lelang. Saudara bisa bayangkan bagaimana signifikannya pembuatan risalah lelang, bahkan dalam kondisi peserta lelang tidak ada, PMK mensyaratkan lelang tetap dilaksanakan dan tetap dibuat risalah lelang. Kondisi di mana peserta lelang tidak ada itu, apalagi dalam kondisi pandemik global akibat COVID-19 sebagaimana dewasa ini, itu mengakibatkan lesunya segala segmen ekonomi termasuk transaksi jual beli dan tentu saja dalam hal ini menyangkut transaksi dalam lelang. Berita di sebelah kanan saya ini bisa saudara baca bagaimana efek corona itu telah mempengaruhi harga mobil. Sekalipun harga mobil sudah dilelang, harga mobil yang dilelang maksud saya sudah turun, namun pembeli tetap tak ada. Itu berita yang menunjukkan kondisi sekarang ini terkait dengan ketentuan pasal 3 ayat 3 tadi. Nah, kita masuk ke anatomi risalah lelang. Jadi layaknya sebuah akta, maka risalah lelang memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama bagian kepala, bagian badan, dan bagian kaki. Hal ini diatur dalam pasal 85 ayat 2 PMK nomor 27 tahun 2016. Hal-hal apa yang dimuat di dalam bagian kepala, bagian badan, dan bagian kaki itu sepenuhnya diatur di dalam pasal 85 yang tadi saya sebutkan. Nah, pasal 86 misalnya, itu tentang bagian kepala risalah lelang. Isinya kurang lebih saudara bisa membaca, tetapi secara garis besar di dalam pasal 86 ini berisi tentang identitas pejabat lelang yang bersangkutan. Juga tentang objek lelang yang berupa barang tidak bergerak, berupa tanah atau tanah dan bangunan. Baiklah saudara, kita lanjut ke bagian badan risalah lelang. Jadi di dalam badan risalah lelang ini hal-hal yang dimuat seperti banyaknya penawaran lelang yang masuk dan yang sah,
kemudian juga nama, merek, jenis, tipe, dan jumlah barang yang dilelang. Dan tentu di bagian sini setelah di awal berupa identitas pejabat lelang, pada bagian badan risalah lelang ini lebih mengemuka identitas dari pembeli atau kuasanya. Kemudian setelah badan risalah lelang, bagian yang ketiga adalah bagian kaki risalah lelang. Ini bagian paling akhir dari anatomi risalah lelang. Di dalam sini saudara bisa baca bagaimana spesifikasi tentang barang yang ditawarkan, atau barang yang laku, atau yang terjual, atau yang telah terjual, dan jumlah harga barang yang ditahan dengan angka dan huruf, semuanya dimuat di dalam bagian sini. Dan sebagai bagian penutup, tentu bagian kaki dari risalah lelang harus dilengkapi dengan tanda tangan dari saksi-saksi melalui atau kalau tanpa kehadiran peserta lelang bisa melalui surat elektronik atau email. Nah, saudara, ini tampilan contoh risalah lelang supaya saudara bisa melihat bagaimana wujud asli dari risalah lelang itu. Ini salah satu contohnya dari saya kutip dari website di internet, saudara juga bisa cari itu. Nah, kemudian kita masuk ke pasal 89 Peraturan Menteri Keuangan nomor 27 tahun 2016 menyangkut pembatalan kesalahan redaksional risalah lelang. Jika risalah lelang terdapat kesalahan redaksional, maka pencoretan, penambahan atau perubahan itu masih dimungkinkan sepanjang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam PMK nomor 27 tahun 2016. Dengan catatan saudara bahwa pembetulan kesalahan redaksional itu hanya bisa dilakukan sebelum risalah lelang ditutup. Nah, jika risalah lelang sudah ditutup dan ditandatangani, maka pembetulan kesalahan redaksional tidak boleh dilakukan. Tetapi pengecualiannya apabila kesalahan redaksional itu benar-benar prinsipil, misalnya menyangkut legalitas subjek dan objek lelang yang bisa merugikan penjual atau pembeli. Nah, kalau poinnya ini, maka pembetulan itu masih dimungkinkan. Kemudian pembetulan kesalahan prinsipil sebagaimana dimaksud harus dituangkan dalam berita acara dan dicatat pada bagian bawah dari minuta risalah lelang. Nah, kita masuk ke poin minuta risalah lelang. Minuta risalah lelang itu adalah asli risalah lelang berikut lampiran-lampirannya yang merupakan dokumen atau arsip negara. Jadi ini sebuah dokumen yang tidak boleh sembarangan jatuh kepada semua orang. Hanya pihak-pihak tertentulah yang bisa melihat atau mengetahui minuta risalah lelang itu. Pihak-pihak yang menandatangani minuta risalah lelang itu, saudara, bisa berupa pejabat lelang yang bersangkutan, penjual, atau kalau dia memakai kuasa, maka tanda tangannya dilakukan oleh kuasa penjual, demikian juga pembeli atau kuasa pembeli. Saudara, minuta risalah lelang itu dibuat dan diselesaikan paling lambat 6 hari setelah lelang dilaksanakan. Minuta risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang kelas 1 disimpan oleh KPKNL. Sementara untuk minuta risalah lelang yang dibuat oleh pejabat kelas 2, misalnya oleh notaris, itu disimpan oleh yang bersangkutan. Jangka waktu penyimpanan minuta risalah lelang itu, saudara, menurut PMK juga berlangsung selama 30 tahun sejak pelaksanaan lelang. Minuta risalah lelang dan atau surat-surat atau dokumen yang dilekatkan hanya dapat diperlihatkan atau diberitahukan kepada. Ini yang saya maksud bahwa sebagai sebuah arsip, sebagai sebuah dokumen negara, maka minuta risalah lelang tidak boleh jatuh atau dilihat oleh sembarangan orang. Yang bisa melihatnya hanyalah penjual atau pembeli atau ahli warisnya atau orang yang memperoleh hak untuk itu, atau pihak lain yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Siapa poin ketiga ini? Saudara, pihak lain yang diberikan kewenangan oleh perundang-undangan sebagaimana tadi dimaksud, itu misalnya penyidik, penuntut umum, atau hakim. Itu dengan
persetujuan Kepala KPKNL bagi pejabat lelang kelas 1. Jadi pejabat lelang kelas 1 bisa memberikannya atas persetujuan KPKNL kalau untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau untuk perkara yang akan diputus oleh hakim. Kalau berkenaan dengan pejabat lelang kelas 2, maka harus ada persetujuan dari pengawas lelang atau superintendent. Kemudian kita masuk ke grose risalah lelang. Grose risalah lelang adalah salinan asli dari risalah lelang yang berkepala demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan adanya irah-irah ini, maka grose risalah lelang sudah memiliki kekuatan eksekutorial. Artinya sudah memiliki kekuatan eksekusi. Saudara, risalah lelang sekalipun dia merupakan dokumen yang memberikan bukti bahwa lelang telah dilaksanakan, tetapi dalam hal tertentu risalah lelang itu bisa dibatalkan. Pembatalan risalah lelang, saudara, hanya bisa dilakukan dengan adanya putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap atau sudah inkrah. Nah, apa dasar hukum untuk mengajukan pembatalan terhadap risalah lelang? Itu sudah saya sampaikan pada materi bab 3 menyangkut aspek perdata dalam transaksi lelang. Lelang akan diajukan ke pengadilan tata usaha negara atau diajukan ke pengadilan negeri karena aspek privatnya lebih menonjol. Sementara dasar untuk mengajukan ke petun karena aspek adanya pejabat lelang sebagai yang dianggap sebagai pejabat tata usaha negara atau pejabat publik. Demikian kuliah hari ini, mudah-mudahan bisa saudara pahami dengan baik dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.